Apes betul nasib dosen IPB yang bikin gaduh menuding kalau Mas Gibran cuma tamatan SD. Nama dosennya Melanie Buitenzorgi, seorang dosen IPB yang sudah S3. Ini orang doktor. Kasus Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7-10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya. Jadi kalau Gibran, satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE advance level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, punya sertifikat GCE ordinary level keluaran Singapura, tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50, tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo, karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ampun deh. Ini artikel yang ditulis oleh dosen IPB, Ibu Melanie Buitenzorgi, yang kini heboh dibicarakan. Ini sih klaim-klaimnya. Sekarang mari kita tonton bantahan-bantahannya. Pengen tanggepin, tapi sebelum gue tanggepi, disclaimer, gue tidak mendukung Gibran Rakabuming ataupun mendukung capres, cawapres manapun. Oke, Bima di sini tidak mendukung siapa-siapa. Gue hanya ingin menanggapi terkait hal ini. Background pendidikannya Gibran Rakabuming ini gimana sih? Kok dia lulusan MDIS, tapi kok di ijazahnya ada kampus dari UK, ada kampus dari UTS juga. Ini gimana, Bim? Kita bisa lihat dari websitenya MDIS langsung. MDIS itu memang bekerja sama dengan beberapa university partner yang ada di UK dan juga di US. Untuk yang Australia, UTS itu mungkin ya, correct me if I'm wrong, sekarang sudah tidak bekerja sama lagi dengan UTS karena kan Gibran lulus sejak 10 tahun yang lalu. Dan MDIS ini college, bukan tempat les, bukan college university itu sama aja ya. Mereka punya kerjasama dengan kampus yang ada di UK dan di US. Assessmentnya sama, gradingnya sama, makanya setelah lulus itu ada logo dari UK University-nya. Masa anak pengusaha sukses dari Solo sekolahnya di sekolah yang baru berdiri setahun? Keluarga Joko Widodo ya, gue hanya menjawab sesuai dengan pengalaman gue. Gue itu assist banyak banget student, mulai dari middle class, upper middle class, sampai yang konglomerat pun ada gue tangani. Dan orang yang upper middle class, mungkin ketika itu Joko Widodo itu ekonominya upper middle class. Dia memiliki buying power untuk meletakkan anaknya di sekolah yang terbaik atau yang biasa aja sesuai dengan budget. Karena budget dia tuh bener-bener kayak bisa yang bagus, bisa yang biasa aja. Mungkin di saat itu ya udah milih yang sekolah yang baru aja nggak apa-apa, yang penting di Singapura. Dan untuk masalah gelar dan juga kok kuliahnya cuma 2 tahun, ini menarik. Ini gue kasih tahu ke lo pada ya. Untuk kuliah bachelor degree memang hanya 2 tahun karena yang 1 tahun itu diploma. Ya, ijazahnya terpisah dan diploma itu tidak wajib ikut graduation ceremony. Gue diplomanya di Malaysia dan gue nggak wajib untuk graduation ceremony. Gue cuma ambil ijazah doang. Ini ijazah gue yang dari Malaysia, gue ngambil diploma in information technology, dan kalau gue mau lanjutin S1 gue di UK, bisa melalui top up program, seperti yang diberikan kepada MDIS, itu mereka ada top up program, bisa di MDIS-nya langsung di Singapura, atau langsung berangkat ke UK. Dan terkait soal gelar, ini menarik banget ya, di Indonesia itu selalu pada nanya, Kak, lu setelah lulus nanti gelar lu apa? Gak ada gelar, Beb. Ya, Bachelor of Media and Communication, tapi gelar itu tidak kita cantumkan di KTP, di ID. Kita nggak peduli dengan gelar-gelar itu. Yang penting kita kuliah, dapat ilmunya, wes, mono kita. Sedangkan di Indonesia tuh gelar tuh bener-bener dicantumin di KTP gitu. Gue gak akan naruh gelar gue di KTP ya. Kayak buat apa? Bachelor of Media and Communication atau Bachelor Com? No, kita nggak ada yang naruh kayak gitu. Ya udah, nggak ada gelar gitu. So mungkin sampai sini paham, dan
buat mengedukasi teman-teman juga semuanya. Pendidikan di luar negeri itu memang seperti itu gitu. Kalau kalian tertarik dengan kuliah luar negeri dan mau konsultasi one-on-one session langsung bersama gue as a founder di Bima Foundation, boleh banget klik link yang ada di bio. Kita ngobrol soal kuliah di luar negeri sekarang. Nah, gimana nih teman-teman? Ini dari Bima mengenai penjelasan-penjelasan soal sistem pendidikan atau perkuliahan di luar negeri yang selama ini diragukan oleh beberapa pihak, mengatakan kalau Mas Gibran ini kok bisa kayak gini dan kok bisa begitu dan bla bla. Banyak sekali alasan untuk meragukan proses perkuliahan atau pendidikan Gibran. Ini satunya. Bima untuk menjelaskan proses pendidikan di luar negeri dan proses pendidikan Mas Gibran itu sendiri. Satu, ini terbantahkan. Aku mau nambahin soal gelarnya Mas Gibran. Jadi di luar negeri itu untuk pendidikan setara strata 1 atau S1 itu gelarnya cuma ada 2, BA or BS. BA itu Bachelor of Arts, biasanya untuk ilmu-ilmu terapan. Contohnya kalau kamu lulusan komunikasi, marketing, gelar kamu adalah BA, Bachelor of Arts. Tapi kalau BS, Bachelor of Science, itu kalau kamu lulusan ilmu-ilmu pasti. Contohnya kamu lulusan ilmu kimia, fisika, itu gelar kamu adalah BS, Bachelor of Science. Nah, kalau di Indonesia kan banyak banget gelar. Ada SH, SHUM, SKOM, macam-macam. Kalau di luar negeri itu cuma ada 2. Either BA atau BS, Bachelor of Arts or Bachelor of Science, tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Aku bikin video ini karena jiwa forever student aku bergetar. Aku sama Mas Gibran kebetulan satu alma mater, kami dari kampus yang sama, MDIS Singapura. Dan yes, kami memegang ijazah dari kampus luar negeri, karena memang MDIS punya kerjasama sama beberapa kampus yang ada di Inggris. Nah, aku sakit hati juga dong dibilang ijazah dia palsu, sedangkan aku juga punya ijazah yang sama gitu. Kami kuliah beberapa tahun, terus tiba-tiba udah lulus, ijazahnya diragukan sama orang-orang yang gak tahu justru sistem pendidikan di Singapura tuh kayak apa. Sakit. Nah, kedua, ini dibantah lagi nih teman-teman. Bagi orang-orang yang meragukan perkuliahan atau pendidikan Mas Gibran, meragukan ijazah Mas Gibran yang dari luar negeri. Ini nih. Muncul lagi penjelasan-penjelasannya. Semoga dosen IPB ini ngerti, paham mengenai hal ini. Aduh, masa sekelas dosen yang sudah S3 yang katanya juga lulusan dari luar negeri, tapi mencoba membuat artikel keliru. Nah, karena sistem pendidikan di setiap negara ini beda-beda. Kalau kita mau lintas pendidikannya, akhirnya masing-masing negara kan jadi kesulitan. Misalnya kita tahulah SMA di sini, SMA mana itu terkenal. Tapi bagi orang di Amerika kan nggak tahu ini SMA bagus apa jelek begitu ya. Jadi itu yang akhirnya tiap negara harus menyetarakan dulu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur ini berapa tahun sih seseorang kuliah, kok SMA jadi sekian tahun, kok ini jadi sekian tahun, kita nggak bisa pakai kacamata pendidikan Indonesia yang kayaknya orang sekolah itu juga kulturnya lempeng-lempeng aja gitu. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian lanjut kuliah 4 tahun. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu boleh dibilang ya 2 tahun itu O level, itu kelas 9, 10. Kemudian A-level kelas 11, 12. Bukan, seperti tadi saya jelaskan UTS itu university. Tapi research milik UTS itu bukan university. Oh, oke. Jadi boleh dibilang college ya, pathway untuk menuju UTS. Cuman nama college-nya kan beda-beda. Kebetulan kalau UTS itu mereka tetap dijadiin satu UTS InSearch. Maksudnya untuk branding kan. Kalau hanya nyebut InSearch mungkin orang nggak cepat hafal ini foundationnya mana. Tapi kalau sekalian ditambah UTS InSearch brandingnya, orang jadi ingat UTS gitu. Foundation itu setara SMA memang. Mungkin saya perlu koreksi, bukan SMK ya. SMK itu program siap kerja. Sedangkan ini memang SMA. Cuman kenapa mata pelajarannya sedikit? Memang SMA di
Australia mata pelajarannya sedikit, sudah fokus. Kalau engineering ya memang ambil matematika lanjut sama fisika misalnya. Kalau mau ke science ya dia ngambilnya kimia, biologi, sama mungkin ada beberapa mata pelajaran wajibnya mereka, mungkin communication dan lain-lain. Jadi bukan berarti itu SMK atau program siap kerja, bukan. Ini penjelasan dari Bu Ina Lim ya. Ini penjelasan dari Ibu Ina Lim mengenai pendidikan di luar negeri. Semoga dosen IPB paham ya. Dan yang menggugat ijazah Mas Gibran juga Pak Suban Palal paham. Kemudian Roy Suryo CS, Trio RRT paham ini, ngerti kenapa, apa yang sebenarnya fakta yang sesungguhnya. Bagaimana pendidikannya Mas Gibran ini. Sudah banyak ya yang membantah, sudah banyak ya yang menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di luar negeri itu dan apa sebenarnya proses pendidikan Mas Gibran. Kenapa dituduh cuma lulusan SD, ada juga yang menuding cuma lulusan SMP, dan beragamlah tudingan-tudingan mereka. Kasihan sekali orang-orang ini tidak mencari lebih dalam dulu, menelusuri lebih dahulu, tetapi sayangnya mendahului, menuding, memfitnah Mas Gibran. Nah, itu dia teman-teman. Gimana nih? Kalau menurut kalian, terutama seorang dosen IPB ini, yang menuding kalau Mas Gibran cuma lulusan SD. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, jangan lupa tinggalkan komentarmu di kolom yang di bawah ini.